Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudulkan sifat manajerial dari sahabat terdekat, yakni Khulafaur Rasyidin. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri, Farhan Zaki, kemudian ada Ardiansah dan juga Yulia Rahman Siagian. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yakni pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahnya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Thalha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Thalha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya mendapat penolakan. Maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggangi unta. Zubair dan Thalha terbunuh. Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak ke Kufah, ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase. Tapi tahkim tak menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim menyebabkan munculnya gelombang ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Saya Yulia Rahman Siagian dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah di Balai Pertemuan Bani Sa'idah yang melalui pemilihan musyawarah terbuka. Meskipun dalam keadaan mendesak, banyak tokoh masyarakat lain yang tidak diajak musyawarah tersebut. Jadi, sistem suksesi pada masa Abu Bakar adalah berdasarkan musyawarah. Jadi, ini adalah salah satu embrio demokrasi dalam kepemimpinan Islam. Dan adapun kebijakan dan prestasi Abu Bakar, yaitu yang pertama, keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Dan pasukan muslim pun terus menyebarkan dakwah Islamnya. Dan yang kedua itu keberhasilan menghalau gerakan riddah. Dan yang terakhir itu ialah pengumpulan lembaran suhuf atau ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di akhir penjelasan saya itu, Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana pastinya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini saya ingin menguraikan secara singkat mengenai karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam suasana yang kacau, pemimpin yang berkarakter seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq inilah yang sangat diperlukan. Dengan kelembutannya dan menginsafkan orang-orang yang terbujuk makar atau orang-orang yang ingin menjatuhkan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi berikutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit, Umarlah yang menggantikan posisinya sebagai imam sholat bagi kaum muslimin. Sewaktu sakit, Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat mewasiatkan jabatan kekhalifahan
kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang menulis wasiat ini ialah Utsman bin Affan. Setelah wasiat tersebut dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin dan mereka mengakuinya serta tunduk dan mematuhi wasiat tersebut. Pemerintahan di masa Umar ialah masa perang dan penaklukan dengan kemenangan yang selalu berada di pihak muslim. Politik Umar ialah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden di selatan sampai ke ujung utara di pedalaman Samawah Irak dan Syam termasuk ke dalam satuan. Kepribadian dan kepemimpinan Umar bin Khattab berikut ini sebagai pemimpin yang masih relevan hingga masa kini. Musyawarah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan negara untuk melayani rakyat saat itu, selalu siap menerima kritik meski posisinya adalah pemimpin tertinggi. Menjunjung tinggi kebebasan menurut Umar, menawarkan solusi langsung untuk rakyat bagi muslim saat itu. Selanjutnya masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang yang takwa, selalu menjalankan puasa setiap tahunnya dan selalu berhaji setiap tahunnya juga. Utsman terkenal sebagai seorang yang baik budi, penyantun, rendah hati, dan sangat kasih kepada sesama. Khalifah Utsman bin Affan adalah orang yang sangat pemalu, sehingga sifat yang satu ini dijadikan sebagai sifat khusus. Khalifah Utsman terkenal seorang yang dikaruniai harta yang berlimpah, seperti halnya para hartawan. Khalifah Utsman tidak melarang para gubernur dan bawahannya untuk menjauhkan diri dari tuduhan dan sikap yang menimbulkan keraguan, seperti yang ditimpakan oleh Khalifah Umar, di mana Khalifah Umar mengikat para gubernur dan para bawahannya dengan suatu perjanjian agar tidak mengenakan pakaian yang mewah dan tidak memakan makanan yang lezat, serta agar tidak membuat jarak dengan masyarakat luas. Khalifah Utsman telah mengikuti politik Khalifah Umar, yaitu ia selalu mencari informasi tentang perilaku para gubernur dari para delegasi yang datang kepadanya dan selalu menanyakan perihal perlakuan para gubernur kepada rakyatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami paparkan isi makalah kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi melihat pemaparan kami ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.